A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak kelas 7, 71 maupun 72. Kemarin kita telah membaca beberapa ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Naba dari ayat 1 hingga ayat 10. Ya. Dari situ Bapak melihat dan mendengar bahwasanya bacanya sudah pada lumayan bagus. Ya. Cuma ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, disinilah fungsinya kita mempelajari tahsin Al-Quran. Tahsin itu dalam bahasa Arab berasal dari hasana yuhassinu tahsinan, artinya memperbagus, memperbaiki. Nah, itu adalah makna tahsin secara bahasa. Nah, maka dari tahsinul Quran yaitu cara memperbagus atau memperbaiki bacaan Al-Quran, ya. Karena apa? Di sini katakan setiap muslim dituntut untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Setiap satu huruf Al-Quran bernilai satu kebaikan. Bayangkan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bayangkan, satu huruf alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Satu huruf itu adalah bernilai satu kebaikan. Ada 3 huruf, berarti 3 kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hanya membaca alif lam mim. Tapi bukan berarti kita ngaji alif lam mim surahul azim, tidak, ya. Tetapi kita terus membacanya dengan baik dan benar, ya. Hadisnya adalah disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alam harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, ingat. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Begitu hadisnya, ingat ini hadis. Maka beneran dikatakan Rasulullah adalah satu huruf merupakan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bayangkan, kalau baca satu surat An-Nas saja kalian baca, sudah berapa huruf dan sudah berapa kebaikan. Baik. Al-Quran pada hari kiamat juga akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Kalian sering membaca Al-Quran, menghafalnya dengan baik dan benar, maka akan menolong kalian di hari kiamat nanti. Baik. Tapi di sini sebelum kita membaca Al-Quran, Bapak ingin menjelaskan kalian tentang adab membaca Al-Quran, ya. Kita membaca Al-Quran punya adab. Tidak bisa kita sembarangan membaca Al-Quran. Harus rapi dan segala macam. Akan Bapak jelaskan di sini. Jangan sampai kita membaca Al-Quran belum wudu, habis misalnya habis main bola, kena najis segala macam, langsung baca Al-Quran segala macam. Nah, di sini ada adabnya membaca Al-Quran. Seperti kalian ke mall pakai sarung, cocok enggak? Enggak. Atau ke sekolah pakai boxer doang, enggak cocok. Maka ada adabnya dalam membaca Al-Quran, tidak boleh sembarangan. Di antara adab membaca Al-Quran adalah yang pertama, dianjurkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Siwak, pernah kalian dengar kata siwak ataupun pernah melihat siwak itu apa? Yang bagian tahu? Siwak itu seperti sikat gigi, tapi dia dari batang pohon. Nah, cuman karena di sini tidak ini kan karena menganjurkan, ya, jadi tidak mewajibkan, menganjurkan. Kalau tidak ada siwak, ya tidak apa-apa. Yang penting mulut itu bersih, enak ketika mengeluarkan nafas. Karena kalau misalkan ngaji,
pasti mengeluarkan nafas habis makan petek misalkan. Kita ngaji, ngajinya kurang sedap jadinya, ya. Maka dari itu, setidaknya kita membersihkan mulut, sikat gigi yang habis makan petek atau jengkol, makanan yang berbau-bau, ya, baru mengaji. Ya. Yang kedua, disunnahkan membaca isti'adzah ketika mengawali awal Al-Quran. Disunnahkan membaca isti'adzah, yaitu a'udzubillah. A'udzubillah artinya aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan terkutuk. Karena apa? Setan itu paling gak suka ketika manusia ingin beribadah. Mengaji ibadah atau bukan? Ibadah. Maka itu pasti ada godaan-godaan saat kita baca Quran. Entah tiba-tiba 2 ayat malas, ataupun dimain-mainin segala macam, atau lagi ngaji temen ngajak main tiba-tiba berhenti ngajinya, memilih main dulu. Nah, maka itu disunnahkan membaca isti'adzah ketika mengawali baca Al-Quran, supaya ketika sholat setan menggoda itu kita sudah meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Yang ketiga, dianjurkan membaca Al-Quran secara tartil, ya. Tartil, membaca Al-Quran itu secara tartil, yaitu dengan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, ya. Makanya kenapa ada tahsin, supaya kita bisa tartil. Istilah tartil mencakup 3 angkatan, 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Antara lain ada tahqiq, ya. Tahqiq yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih sesuai digunakan pada proses belajar mengajar Al-Quran. Nah, ada tahqiq. Tahqiq itu dalam baca Al-Quran itu dengan pelan, dengan yang penting santai. Baca Al-Quran dengan santai dan sesuai dengan tajwid. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia pelan, santai, dan sesuai dengan tajwid, ya. Yang kedua ada tadwir. Ada pertama tahqiq, lalu ada tadwir. Tadwir yaitu membaca Al-Quran dengan kecepatan sedang, ya, antara lambat dengan cepat, tapi dengan menjaga hukum tajwid. Ya. Tadi kan lambat, sekarang sedang lah kecepatannya. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kecepatan sedang, ya. Enggak terlalu cepat, enggak terlalu lambat. Terus ada yang namanya hadr. Hadr yaitu membaca Al-Quran dengan cepat namun tetap menjaga hukum tajwid. Nah, kalau yang pertama lambat, yang kedua sedang, yang ketiga cepat, ya. Tapi tetap walaupun cepat, kemarin banyak yang baca cepat-cepat nih, buru-buru. Tapi tajwidnya harus dijaga, ya. Jangan sampai kemarin cepat tapi tajwidnya misalnya ada yang salah, ada yang kurang, ya. Contoh dari hadis seperti ini misalkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia cepat tapi tetap menjaga hukum tajwidnya, entah panjang pendeknya, entah gunahnya, entah makharil hurufnya, itu harus tetap dijaga. Baik, bisa dipahami. Yang pertama ada tahqiq, yaitu secara lambat, tadwir dengan sedang, hadar itu dengan cepat, dan sama-sama menjaga hukum tajwid. Baik, selanjutnya nomor 4,
yaitu dianjurkan untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Ya. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Kalian nggak usah mikirin apa kata orang, tapi menurut kalian bagus, bacalah Al-Quran. Ya, nggak usah mikirin ih jelek suaranya, enggak. Ya, bagus menurut kalian, jangan bagus menurut orang. Ya. Karena kalian membaca Al-Quran untuk kalian diri kalian sendiri, benar nggak? Untuk ibadah. Ya. Banyak contohnya ada nada membaca Al-Quran di YouTube, kayak Syekh misalnya Rasid Al-Afasi, terus Syekh Sudais, Syekh Soleh Musajibo yang tadi Bapak bacakan. Lanjut yang kelima adalah membaca Al-Quran sesuai dengan urutan dalam mushaf. Nah, sesuai urutan. Dari pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa. Ya, jangan sampai kita membaca Al-Quran itu ngacak. Pertama baca Al-Jin, yang kedua Nisa, yang ketiga An-Nas, ngacak-ngacak gitu ya. Ya, kalau bisa itu sesuai yang urutan. Misalkan juz 30 baca dari surat An-Naba, Amel Salum sampai ke bawah sampai ke An-Nas ya. Jangan ngacak. Pertama Amel Salum, yang kedua An-Nas, yang ketiga At-Takwir. Nah, jadi seperti itu ya. Karena sunnahnya adalah membaca secara urutan. Baik. Yang keenam, dianjurkan untuk tidak memotong bacaan Al-Quran. Ya. Diriwayatkan dari Nafi rahimahullah, ia berkata, "Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma idza qara'a al-Qur'ana lam yatakallam hatta yafragha minhu." Ibnu Umar berkata, ketika membaca Al-Quran tidak berbicara hingga ia menyelesaikan bacaan tersebut. Contohnya seperti ini. Kita lagi baca Al-Quran, terus ditanya sama teman, ya, kan amma mau kemana? Nggak kemana-mana. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh kita praktikan. Tapi selesai dulu. Amma yatasaalun, nggak kemana-mana kok. Nah, baru lagi. Anin naba'il azim, seperti itu ya. Lalu yang ketujuh, tidak boleh mengatakan aku lupa. Nah, karena dengan mengatakan aku lupa terkesan melalaikan Al-Quran, ya, ayat Al-Quran. Di sini dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa malayahadihim yakun nasitu ayatan kaita wa kaita bal huwa nusya. Buruk sekali bagi seorang di antara mereka yang mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat ini, akan tetapi sebaiknya mengatakan aku terlupa. Nah, ini sebenarnya dikhususkan kepada yang bagi tahfizul Quran, ya, yang penghafal Al-Quran, bahwasanya tidak boleh kita mengatakan lupa ayat Al-Quran. Ya. Baik, mungkin materinya sampai sini saja mau sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan minggu depan dengan materi makharijul huruf. Untuk tugasnya adalah karena ini tahsin, itu membaca Al-Quran dengan bagus atau ini, silahkan Bapak minta kalian VN ke Bapak baca surat yang kemarin Bapak suruh itu, yaitu surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 10 dengan murotal salah satu syekh yang ada. Kalian cari di YouTube, entah terserah siapa aja, mau Syekh Mishari Rasid, Syekh Sudais, Syekh Soleh Musajibo, atau Syekh Harafi Mujadidi mungkin, silahkan ya. Nanti di VN-nya sebutkan namanya. Nama misalkan nama Raditya Dika kelas 71 ingin membaca surat An-Naba dengan murotal Mishari Rasid. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim terus sampai 10, ingat ya. Melalui VN sebutkan nama, kelas, dan ingin menggunakan murotal siapa. Lalu baca sesuai dengan murotalnya. Nggak usah berpikir bagus atau jeleknya. Bagi Bapak, kalian semua bagus. Oke? Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an aja.